Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang kedua. Kitab Yehezkiel pasal 2, nubuat-nubuat melawan Israel dengan perikop. Panggilan kepada Yehezkiel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara Ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian, aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yehezkiel, pasal yang kedua. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang panggilan Tuhan kepada Yehezkiel dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yehezkiel 2 ayat 3-5 dengan bunyi nas. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku.
Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati. Aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, saat Yeremia melihat akan gambaran tentang kemuliaan Tuhan melalui keempat kerubium di tepi sungai Kebar, maka sembah sujudlah ia. Dan di saat Yehezkiel merendahkan dirinya tak berdaya, disitulah Tuhan Allah berfirman kepadanya untuk memberikan amaran kepada orang Israel, terserah mereka mau mendengar pekabaran itu atau tidak. Berdasarkan Yehezkiel 1 ayat 28, Yehezkiel 2 ayat 3, 5, dan 7. Dan Tuhan Allah memberitahukan kepada Yehezkiel untuk tidak takut memberitahukan pekabaran yang dari Tuhan itu kepada Israel. Walaupun mereka akan menyambut pekabaran itu dengan kata-kata dan tindakan yang pedas, menyakitkan seperti onak dan duri serta sengatan kalajengking. Yehezkiel diajari oleh Tuhan untuk berbicara kepada bangsa itu dengan berani. Jangan takut melihat mereka, kata Tuhan, dan jangan gentar melihat wajah mereka. Berdasarkan terang besar Alkitab Yehezkiel 2 ayat 3 dan 6. Dan Tuhan meminta kepada Yehezkiel untuk mendengarkan mandat Allah itu dengan berkata, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Dan Tuhan mengharapkan Yehezkiel tidak menolaknya, seperti Israel yang telah menolak setiap perkataan Tuhan, berdasarkan ayat yang ke-8. Sahabat-sahabatku, sahabat sorgawi, setelah itu, Tuhan meminta Yehezkiel untuk mengangakan atau membuka mulutnya untuk makan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Tapi, itu adalah sebuah gulungan kitab. Mana mungkin Yehezkiel makan apa yang bukan makanan? Sahabat-sahabat firman, sesungguhnya gulungan kitab yang diulurkan dan dibentangkan Tuhan untuk dimakan oleh Yehezkiel adalah sebuah simbol. Sebab pada gulungan kitab ini terdapat sabda dan hukuman Allah bagi umatnya. Dengan memakan gulungan kitab itu memberi arti Yehezkiel menerima pekabaran dari Allah, dan dengan menyambut apa yang Tuhan berikan melambangkan penyerahan diri Yehezkiel kepada Tuhan sebelum ia memberitakan pesan Tuhan itu yang ditaruh dalam mulutnya kepada umat Israel. Yang mana di dalam gulungan itu tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Berdasarkan terang besar Alkitab Yehezkiel 2 ayat 9 dan 10. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, melalui 4 makhluk yang masing-masingnya memiliki 4 wajah yang hanya dapat berjalan lurus ke depan, juga tangan di bawah roda-roda yang menggambarkan kemuliaan Tuhan yang diperlihatkan kepada Yehezkiel oleh kerubium-kerubium itu. Yehezkiel diyakinkan oleh Allah supaya ia tidak perlu takut menerima tugas yang Allah berikan kepadanya. Sebab Tuhan Allah yang memberikan mandat kepadanya itu adalah Allah yang kuat, Allah yang akan mendampinginya untuk bekerja dalam menjalankan misi yang suci itu. Allah juga akan mengawasi dan mengendalikan semuanya sampai klimaks dari pekabaran firman Tuhan itu. Sebab Allah adalah Maha Kasih, dan banyak mata yang dilambangkan dengan lingkaran yang penuh dengan mata itu dari sorga akan memperhatikan dan siap sedia untuk menolong dan menguatkan Nabi Tuhan, yaitu Yehezkiel. Dan untuk semua utusan kebenaran, sahabat-sahabat firman yang masih takut untuk mengabarkan kebenaran Injil, dengarlah dan perhatikan pena ilham ilahi roh nubuat Great Controversy halaman 459 yang mengatakan bahwa mengingat hal ini, apakah tugas dari para utusan kebenaran? Haruskah mereka menyimpulkan bahwa kebenaran jangan disampaikan karena seringkali efeknya hanyalah membangkitkan orang untuk menghindari
atau menolak apa yang dituntut dari kebenaran? Jawabnya adalah tidak. Mereka tidak memiliki alasan apapun itu untuk menahan kesaksian firman Tuhan. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, firman Tuhan akan berjalan terus, tidak akan berputar haluan karena alasan penolakan. Firman Tuhan akan terus mengumandangkan kebenaran, peringatan dan amaran Allah kepada dunia, terlepas dari diterima atau ditolaknya firman kebenaran itu, berdasarkan terang besar Alkitab Yehezkiel 2 ayat 5 dan 7. Firman akan terus mengudara, firman akan terus berkumandang sampai ia mencapai semua titik di planet bumi ini, seperti kata firman-Nya. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Terang besar Alkitab Matius 24 ayat 14. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, Injil kebenaran Allah tidak akan menobatkan semua orang dalam planet bumi ini, karena banyak yang akan menolak terang kebenaran firman Allah itu. Namun Injil kebenaran Allah akan tetap diberitakan untuk diketahui oleh semua orang, supaya nyatalah kasih dan keadilan Allah. Dan apabila kelak nanti pengadilan Allah memutuskan segala perkara, tidak ada satu makhluk pun yang dapat menuntut, "Saya belum mendengar, saya belum tahu," seolah-olah Allah berlaku tidak adil kepada mereka. Untuk itu, bagi kita semua yang mendengarkan Injil kebenaran firman Tuhan, sekali lagi pilihan ada di tangan masing-masing. Menolak atau menerima terserah kepada kita, sebab tidak ada unsur paksaan. Allah tidak suka memaksa, namun Ia menyukai kasih dan kerelaan kita dalam menyambut panggilan kasih-Nya melalui kebenaran firman-Nya dalam Alkitab. Baik itu tuntutan akan hari perbaktian sesuai mandat Allah yang Ia perintahkan, yaitu menyucikan hari Sabat, pula makan minum yang Allah kehendaki untuk dikonsumsi oleh umat-umat-Nya, juga tuntutan hidup dalam kesucian dan lain-lain. Ingatlah sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, kesudahan dunia hampir tiba. Mari putuskan hari ini, maukah kita mendengar suara firman Tuhan dan menurutinya dengan kasih dan kerelaan yang taat? Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.